Cerita berlatar waktu tahun 1996. Seorang ayah menemukan sebuah papan permainan Jumanji di sebuah pantai. Ia membawa papan permainan ini ke rumahnya dan memberikannya kepada anak lelakinya. Malam harinya si anak terbangunkan oleh cahaya yang keluar dari papan permainan ini. Karena penasaran, ia pun memainkan permainan papannya. Lalu, Sin melompat ke masa sekarang. Beberapa anak remaja sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Giplin dan Prit bertemu di rumah orang yang menemukan papan Jumanji yang sekarang ini rumahnya terlihat tidak terawat. Giplin memberikan tugas milik Prit yang ia kerjakan. Lalu datang teman wanita Prit menawarkan tumpangan. Prit pun memilih berangkat ke sekolah bersama dengan teman wanitanya itu. Si pemilik rumah yang bernama Prit keluar mengagetkan Giplin. Giplin pun segera pergi menghindari Prit yang dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Singkatnya, di dalam sekolah seorang wanita yang bernama Bethany ketahuan sedang video call dengan temannya di saat ujian sekolah sedang berlangsung. Bethany ditegur oleh si guru karena Bethany tidak menghargai orang-orang di sekitarnya. Sekarang jam pelajaran olahraga. Seorang wanita yang bernama Martha selalu menghindari pelajaran olahraga yang menurutnya olahraga adalah pelajaran yang tidak berguna. Kemudian Giplin dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Ibu wali kelas Prit mempertanyakan tentang makalah milik Prit yang sama dengan makalah milik Giplin tahun lalu. Ibu wali kelas Prit memarahinya karena Prit telah dianggap menyontek. Giplin pun mengaku kalau makalah itu ia yang membuat. Lalu Martha, Bethany, Giplin, dan Prit dikumpulkan untuk dihukum. Mereka disuruh untuk membersihkan gudang yang rencananya ruangan ini akan dipakai untuk ruangan komputer baru. Saat sedang beres-beres, Prit menemukan sebuah Nintendo lama dari kardus donasi. Prit dan Giplin malah mau mencoba memainkan Nintendo ini. Permainan yang muncul ialah permainan Jumanji. Pertama-tama mereka disuruh untuk memilih karakter yang akan dimainkan. Martha dan Bethany diajak untuk bergabung. Saat permainannya akan dimulai, muncul cahaya dan percikan listrik dari Nintendo-nya. Tak berselang lama, mereka berempat tersedot masuk ke dalam Nintendo-nya ini. Entah bagaimana caranya, mereka memainkan karakter dalam game ini secara nyata. Mereka semua panik dan kebingungan karena secara fisik semuanya berubah. Giplin menjadi pria berotot, Bethany pun berubah menjadi seorang pria paruh baya dan yang lainnya juga berubah total. Hanya ada satu kesamaan dari mereka, yaitu mereka memiliki 3 garis tato di tangan masing-masing. Saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba Bethany dilahap oleh seekor kuda Nil. Semua orang ketakutan dan tiba-tiba Bethany jatuh dari atas langit. Mereka tambah heran apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Prit mendadak jadi ahli zoologi. Lalu si kuda Nil muncul lagi. Mereka semua lari terbirit-birit. Secara bersamaan datang sebuah mobil yang menawarkan tumpangan. Giplin memainkan karakter yang bernama Dr. Grapperstone yang merupakan ahli arkeologis. Dan juga ia adalah seorang penjelajah. Si supir yang menyelamatkan mereka bernama Nigel yang akan memandu permainan ini. Giplin dan timnya harus menghilangkan kutukan di dunia Jumanji. Secara garis besar, mereka harus mengembalikan permata suci Jumanji yang telah dicuri oleh Profesor Russell dari tempat bersemayamnya. Legenda mengatakan bahwa Jaguar menjaga Jumanji dari siapapun yang berani mengambilnya. Si pencuri ini akan ditelan oleh kekuatan kegelapan dan si Russell sekarang akhirnya menguasai seluruh makhluk di Jumanji. Selain itu, kutukan mengerikan menjatuhi dunia Jumanji. Nigel meminta Russell untuk mengembalikannya, namun Russell tidak akan pernah melepaskannya. Saat Russell tidur, Nigel berhasil mencuri permata itu dari tangan Russell. Dan sekarang Giplin dan yang lain harus mengembalikan permata itu di mata Jaguar dan mengangkat kutukannya. Mau tidak mau, ini adalah cara agar Giplin dan yang lainnya bisa kembali ke dunia mereka. Nigel pun memberikan Giplin peta untuk menuju ke patung Jaguar dan mereka akan menemukan bagian yang hilang di tempat berikutnya. Petanya robek dan terlihat kosong.
Namun Bethany bisa melihat ada jaguar di sana. Rupanya Bethany berperan sebagai kartografi. Tanpa sengaja Giplin meraba dadanya, lalu muncul data kekuatan dari karakter yang ia mainkan. Prid sangat jengkel karena dari 3 karakter yang lain hanya ia yang paling lemah. Tiba-tiba muncul sebuah tulisan peringatan dari peta. Tak berselang lama datang sekelompok orang menggunakan kendaraan bermotor menembaki mereka. Mereka pun dikejar hingga ke dalam hutan. Giplin mempunyai senjata bumerang yang bisa mengalahkan beberapa dari mereka. Giplin CS terpojokan di tepi jurang. Terpaksa mereka harus melompat untuk menyelamatkan diri. Tanpa diduga, Martha terkena tembakan. Lalu ia pun menghilang. Tak berselang lama, Martha jatuh dari langit. Giplin menyadari sesuatu dilihat dari tato yang ada di lengan mereka. Masing-masing dari mereka mempunyai 3 garis tato, yang menandakan mereka ini mempunyai 3 nyawa. Karena Martha dan Bethany telah mati 1 kali, masing-masing dari mereka hanya punya sisa 2 nyawa saja. Mereka jadi khawatir jika mereka kehabisan nyawa, mereka akan mati sungguhan di dalam game ini. Misi harus terus dilanjutkan. Ada sebuah desa tidak jauh dari sini. Di sisi lain, Russell mengerahkan pasukannya untuk menangkap Giplin dan teman-temannya. Sambil berjalan, Bethany menanyakan kenapa Martha membenci dirinya. Apakah karena Martha kalah populer dibandingkan dengan dirinya? Martha pun menyangkal, ia sama sekali tidak membenci Bethany. Martha lebih senang menyendiri daripada harus bergaul dengan teman-temannya yang lain. Giplin dan Prid pun sama. Mereka membahas soal pertemanan mereka. Giplin rasa Prid hanya membutuhkan dirinya di saat Prid ada maunya saja. Karena soal makalah yang tadi, Prid jadi dikeluarkan dari tim Ruby-nya. Prid yang marah kepada Giplin, ia mendorong Giplin ke tepi jurang. Sekarang nyawa Giplin tinggal 2. Mau tidak mau mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini dan menghemat nyawa mereka. Singkatnya, mereka tiba di sebuah bazar. Karena lapar, Martha dan Bethany memakan sebuah kue di salah seorang penjual. Prid juga ikutan makan. Ia lupa kalau kue adalah kelemahannya. Tiba-tiba tubuh Prid meledak dan ia hidup lagi. Lalu seorang bocah menghampiri mereka. Giplin menanyakan soal bagian peta yang hilang kepadanya. Si bocah menunjukkan sebuah keranjang. Ia memberitahukan agar berhati-hati melangkah dan saling percaya dan jangan berkedip. Kemudian bocah itu pun pergi. Dengan berhati-hati, Giplin menghampiri keranjang itu dan membukanya. Di dalam keranjang itu ada ular Black Mamba. Tadi mereka diinstruksikan untuk saling percaya dan jangan berkedip. Mereka berspekulasi tentang ini dan akan mencoba satu cara dengan menatap mata si ular. Siapa tahu ini bisa membuka jalan misi untuk selanjutnya. Bethany mencoba menatap si ular dan hampir saja ular itu mematuk mereka. Prid langsung bertindak dengan mematahkan taring si ular. Rupanya inilah yang dimaksud oleh si bocah. Ada patung gajah dan secari kertas yang bertuliskan jika melihatku mulailah memanjat. Tiba-tiba para musuh berdatangan. Giplin melawan mereka dan ia tak percaya jadi bisa bela diri. Mereka pun berhadapan dengan Russell. Beruntung ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Orang ini membawa Giplin dan yang lain ke ruangan bawah tanah dan di sana banyak sekali jebakan. Saat keluar dari ruangan bawah tanah itu, mereka langsung ada di tengah hutan. Orang ini bernama Alex. Si Alex merupakan seorang pilot. Lalu Alex menjamu mereka di kediamannya. Rupanya tempat ini adalah tempat tinggal seseorang yang bernama Alan dan Alex hanya menempatinya saja. Faktanya Alex terjebak di dalam permainan ini yang ia rasa sudah beberapa bulan. Katanya si Alex ini tidak bisa masuk ke gudang transportasi yaitu level selanjutnya dan sisa nyawa Alex hanya tinggal 1. Giplin menawarkan bantuan untuk menyelesaikan misi bersama tapi Alex ragu karena nyawanya hanya tinggal 1. Dan ia tidak ingin mati di dalam game ini. Bethany menyadari bahwa Alex adalah bagian yang hilang yang harus mereka temukan. Jadi bagian yang hilang ini bukanlah peta tapi Alex yang akan memandu mereka.
perjalanan dilanjutkan. Misi kali ini mereka harus mencuri kendaraan di dalam sebuah gudang yang dijaga. Bethany mempunyai ide bagaimana jika Martha pergi ke sana untuk menggoda para penjaga sementara yang lain menyelinap ke dalam gudang. Martha menolak karena ia tidak pandai berbicara kepada lawan jenis. Giplin mencoba membujuk Martha agar ia mau. Bethany pun akan mengajari Martha bagaimana cara memikat lelaki. Prid memberitahukan Giplin bahwa Martha terlihat menyukai dirinya. Giplin jadi salting mendengar hal ini. Dirasa semua sudah siap, mereka pun akan beraksi. Giplin jadi penasaran kepada Alex, ia pun menanyakan kepadanya tahun berapakah menurut Alex saat ini. Mereka terkejut mendengar jawaban Alex bahwa tahun yang ia rasa tahun 96. Setelah ditanya lebih lanjut, rupanya si Alex ini adalah anak yang hilang pada 20 tahun yang lalu. Dan Alex terjebak di sini sudah 20 tahun lamanya. Alex terkejut, pastinya tidak menyangka, begitupun dengan yang lainnya. Waktunya telah tiba. Martha mencoba merayu para penjaga dengan tingkah konyolnya. Di saat itulah yang lain mulai beraksi. Setelah masuk ke dalam tanpa sengaja, Prid membuat keributan. Terpaksa Martha harus menghajar kedua penjaga ini. Sialnya bantuan dari musuh berdatangan. Selain itu, ketakutan Alex kambuh dan ia tidak mau menerbangkan pesawatnya karena ia tidak mahir dan tidak mau mati. Mereka kebingungan harus berbuat apa. Martha mencoba meyakinkan Alex agar ia mau menerbangkan helikopter ini. Karena bagaimanapun Alex adalah bagian yang hilang dari misi ini. Belum juga jauh mengudara, baling-baling helinya terkena tembakan. Kapal jadi oleng dan masuk ke dalam jurang. Alex mencoba mengendalikan pesawatnya di tengah kejaran para badak putih. Giplin berniat untuk memperbaiki baling-balingnya. Alex pun memberitahukan apa yang harus diperbaiki. Dengan bersusah payah, Giplin berhasil memperbaiki sesuatu yang lepas di antara baling-balingnya. Sialnya, tanpa sengaja Prid menjatuhkan permatanya saat ia membungkukkan badan. Terpaksa mereka putar balik. Para badak-badak ini memutari permatanya. Tanpa aba-aba, Giplin mendorong Prid hingga ia jatuh untuk memancing badak-badak itu. Di saat itulah Giplin turun dan membawa kembali permatanya. Prid mati tapi hidup lagi, hanya saja nyawanya tinggal satu. Ketika mereka sedang berbahagia karena telah berhasil sejauh ini, tiba-tiba ada seekor nyamuk yang menggigit Alex. Alex pun mati karena nyamuk adalah kelemahannya. Dengan segera Bethany menolong Alex dengan memberinya napas buatan. Rupanya cara ini berhasil, satu nyawa Bethany secara otomatis diberikan kepada Alex. Setelah itu Alex mengungkapkan kekhawatirannya kepada orang tuanya. Alex dan Bethany berbincang tentang diri mereka masing-masing. Di sisi lain, Giplin memberanikan diri mencoba mengutarakan ketertarikannya kepada Martha. Rupanya Martha juga menyukai Giplin. Mereka menyukai karakter mereka di dunia nyata. Lalu Prid memberitahukan bahwa ia menemukan patung jaguarnya. Di peta muncul kata para pembela. Giplin rasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan melewati jalan setapak ini. Saat Giplin memegang permatanya, obor yang ada di jalan setapak menyala sendirinya. Mereka tahu ada jebakan di jalan sana. Saat Bethany melihat patung gajah, ia teringat dengan clue untuk menaikinya. Menurut Giplin, mungkin maksud clue ini ia harus berjalan lewat pohon. Dengan segera Giplin memanjat pohon. Sialnya, ia dikagetkan oleh seekor tupai hingga ia terjatuh. Giplin diserang oleh seekor jaguar dan sekarang nyawanya tinggal satu. Mereka kebingungan harus bagaimana. Giplin pun mengajak Prid untuk berbincang empat mata. Giplin mulai takut dan khawatir akan mati lagi. Sekarang keberaniannya menurun dan faktanya mereka hanya memiliki satu nyawa lagi. Tinggal bagaimana cara mereka menggunakan kesempatan ini. Prid menguatkan Giplin bahwa mereka bisa melakukan ini bersama-sama. Terlihat para musuh mulai berdatangan.
Prid mengatur teman-temannya seolah mereka sedang bermain bola. Ia berniat ingin mengecoh para jaguar. Semuanya dibagi tugas. Saat Martha sedang kewalahan, Giplin pun menyempatkan diri untuk membantu Martha. Giplin menggunakan motor musuh untuk menuju ke patung jaguar. Di sisi lain, Bethany tertangkap oleh Russell. Ketika Prid akan diserang oleh seekor gajah, Prid mampu menjinakkannya. Sekarang mereka dihadapkan dengan pilihan menyerahkan permatanya atau nyawa Bethany melayang. Lalu Prid datang dengan permatanya sambil menunggangi gajah. Martha menyuruh Giplin untuk memanjat sementara ia akan mengambil permatanya. Sementara Alex dan yang lain mencoba melawan Russell. Tanpa diduga, Martha harus mengambil permata yang jatuh di tengah hamparan ular berbisa. Martha didesak oleh Russell untuk mengembalikan permata itu. Martha mengorbankan diri dengan dipatuk ular dan ia pun mati. Lalu Martha jatuh dari langit. Dengan bekerja sama, akhirnya Giplin berhasil memasang kembali permata itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Mereka baru ingat harus meneriakkan kata Jumanji. Seketika saja tubuh Russell hancur dan dunia Jumanji kembali seperti semula. Lalu Nigel datang menjemput. Nigel mewakili warga Jumanji berterima kasih kepada mereka. Ia pun mengucapkan salam perpisahan. Alex berjabat tangan dengan Nigel, seketika saja ia menghilang. Begitupun Bethany dan yang lainnya. Saat giliran Giplin khawatir jika mereka kembali, kebersamaan ia dan Martha akan berakhir. Menurut Martha, maka pertahankanlah kebersamaan ini. Seolah tak percaya, mereka kembali ke kehidupan nyata. Seketika saja mereka teringat dengan Alex. Rumahnya yang kumuh tiba-tiba saja menjadi bersih. Alex hidup bersama dengan keluarganya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alex terkejut melihat Giplin dan yang lainnya, begitupun dengan mereka. Rupanya game itu mengeluarkan Alex di tahun 96. Sekarang Alex mempunyai 2 orang anak dan anak yang pertama ia beri nama Bethany. Permainan Jumanji telah merubah pola pikir Giplin dan yang lainnya. Semuanya menjadi lebih baik dan untuk Nintendo itu kini dihancurkan. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.